Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Fatih Salsamia dari Ekonomi Pembangunan kelas B NIM 78. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun terhadap ekonomi kapitalis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari berbagai masalah ekonomi. Disadari atau tidak, sejak manusia dilahirkan di dunia hingga meninggal, ia selalu bersinggungan dengan masalah ekonomi. Agama sendiri, sebagai pedoman bagi umat manusia di bumi, telah memberikan banyak sinyal tentang perilaku ekonomi. Di sini saya akan membahas salah satu tokoh pemikir Muslim, yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sering disebut sebagai raksasa intelektual paling terkemuka di dunia. Selain disebut bapak sosiologi, beliau juga disebut sebagai bapak ekonomi karena banyak teorinya yang mendahului sebelum Adam Smith. Al-Makrizi setuju dengan apa yang dikatakan Ibnu Khaldun tentang uang yang dianalisis melalui telaah sejarah tentang mata uang yang digunakan umat manusia, dan juga kualitas mata uang yang buruk akan melenyapkan kualitas uang yang baik. Ada beberapa fuqaha yang setuju mengenai konsep Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa uang adalah harga standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas dan mensyaratkan uang harus memiliki kekuatan dan daya beli yang bersifat tetap agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dari dua pemikiran di atas sudah memprediksi bahwa uang hanya sebagai ukuran nilai, alat tukar, dan simpanan. Uang dan nilai tukar dalam Islam. Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Pada zaman purba, ketika masyarakat masih sangat sederhana, orang belum bisa mempergunakan uang. Perdagangan dilakukan dengan cara langsung menukar barang dengan barang atau disebut dengan barter. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan itu, kemudian uang digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama uang barang. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa dijadikan uang. Yang kedua adalah uang kertas. Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak tersebut adalah bank. Yang ketiga adalah uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral ini merupakan simpanan bagi nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Sedangkan nilai tukar sendiri biasa disebut dengan kurs. Kurs merupakan perbandingan nilai tukar uang dari suatu negara dengan mata uang negara lain atau perbandingan nilai tukar valuta antar negara. Nilai tukar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama nilai tukar nominal, di mana nilai tukar nominal menunjukkan harga relatif mata uang dari dua negara. Nilai tukar nominal dinyatakan dalam kurs yang tetap. Pemerintah dalam hal ini, Bank Sentral, menetapkan harga valuta asing dan tetap bersedia membeli dan menjual falas pada harga ini. Yang kedua adalah nilai tukar real. Nilai tukar real menunjukkan tingkat ukuran suatu barang dapat diperdagangkan antar negara. Nilai tukar real ini dikenal juga sebagai nasabah perdagangan. Jika nilai tukar real tinggi, artinya harga produk luar relatif murah dan harga produk domestik relatif mahal. Dibandingkan dengan perubahan tingkat harga pada negara mitranya, pengukuran nilai mata uang biasanya dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga negara saat ini. Kurs ini disebut kurs efektif. Sedangkan dalam Islam, kurs disebut sebagai syarf. Aktivitas tersebut hukumnya mubah. Teori sistem ekonomi Islam dalam nilai tukar sangat erat dengan kebutuhan. Faktor yang mendasari adalah adanya kebutuhan salah satu dari dua orang penukar pada mata uang yang dimiliki penukar lain. Teori ekonomi Islam dalam nilai tukar uang yaitu yang pertama, dalam nilai tukar uang baik satu negara maupun antar negara, form transaksi harus jelas, kontan ada pada saat transaksi dan kuantitas harus sama. Jika dilakukan dalam satu negara atau negara yang mata uangnya beredar emas dan perak. Yang kedua, uang bukan komoditas. Praktek penggandaan dan spekulasi dilarang sehingga bentuk transaksi maya dapat dihindari. Dalam sistem ekonomi Islam, segala transaksi virtual dilarang karena pasar uang akan tumbuh jauh lebih cepat
dari pasar barang dan jasa. Saat ini pertumbuhan yang tidak seimbang akan menjadi sumber krisis. Pelanggaran riba pada dasarnya adalah pelanggaran transaksi virtual. Pemikiran Ibnu Khaldun. Salah satu karya Ibnu Khaldun yang luar biasa adalah Kitab Al-Muqaddimah yang rampung pada November 1377. Buku ini sangat mengejutkan karena isinya meliputi semua aspek ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia saat itu. Al-Muqaddimah secara harfiah berarti terbuka atau pendahuluan dan merupakan pelepasan 7 jilid tulisan sejarah. Al-Muqaddimah mencoba menjelaskan prinsip yang menentukan naik turunnya dinasti yang berkuasa dan peradaban. Tapi bukan hanya itu, Al-Muqaddimah juga membahas ekonomi, sosiologi, dan politik yang merupakan kontribusi orisinal Ibnu Khaldun untuk cabang ilmu-ilmu tersebut. Akhirnya Ibnu Khaldun memprediksi bahwa kedua barang galian ini nantinya akan menempati posisi terpenting dalam dunia perekonomian. Ialah melayani 3 kepentingan. Yang pertama adalah alat tukar dan harga, yang kedua menjadi alat perhubungan seperti dividen, dan yang terakhir adalah menjadi alat tabungan dalam bank. Ini adalah analisis Ibnu Khaldun saat emas dan perak baru merupakan dinar dan dirham. Beliau sudah mengetahui bahwa dunia akan segera meninggalkan zaman tukar-menukar barang dan berpindah ke zaman modern. Sebenarnya standar mata uang yang Ibnu Khaldun sarankan masih merupakan standar emas, yaitu ketika logam emas bukan merupakan alat tukar namun otoritas moneter menjadikan logam tersebut sebagai parameter dalam menentukan nilai tukar uang yang beredar. Di sini terlihat ketajaman analisis Ibnu Khaldun tentang standar mata uang dengan memprediksi tentang perkembangan perekonomian. Ketidakseimbangan fiskal juga menimbulkan penurunan nilai mata uang. Dalam standar uang komoditas yang berlaku pada zaman itu, dinar dan dirham menjadi basis sistem moneter resmi kaum muslimin. Di samping itu, fulus juga dicetak dengan berbagai bentuk dan ukuran untuk memenuhi kebutuhan bagi transaksi komersial yang kecil. Keberadaan uang dalam sebuah perekonomian memberikan arti yang terpenting. Ketidakadilan dari alat ukur yang diakibatkan adanya instabilitas nilai tukar uang akan mengakibatkan perekonomian tidak berjalan pada titik keseimbangan. Hal ini akan semakin mempersulit untuk merealisasikan keadilan dalam sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa suatu negeri tidak akan mungkin mampu melakukan pembangunan secara berkesinambungan tanpa adanya keadilan dalam sistem yang dianutnya. Stabilitas harga berarti terjaminnya keadilan uang dalam fungsinya, sehingga perekonomian akan relatif berada dalam kondisi yang memungkinkan teralokasinya sumber daya yang merata, terdistribusinya pendapatan, optimum growth, full employment, dan stabilitas perekonomian. Uang dan nilai tukar menurut ekonomi kapitalis. Nilai tukar menurut kapitalisme didefinisikan sebagai kekuatan tukar suatu barang dengan barang lainnya atau nilai suatu barang yang diukur dengan barang lainnya. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah, melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis ini, uang juga dapat diperjualbelikan. Lebih jauhnya lagi, uang juga dapat disewakan. Uang sendiri juga bertransformasi seperti model milik Karl Marx. Dalam membahas proses transformasi uang tersebut, ia mengawali diskusinya dengan proses barter antara dua komoditas. Dalam sistem kapitalis, fokus utamanya adalah memproduksi barang dan jasa yang bermanfaat dan awalnya uang hanyalah sebagai medium pertukaran. Dalam perkembangan selanjutnya, kapitalis tidak lagi memandang uang sebagai medium pertukaran, akan tetapi merubahnya menjadi kapital atau modal. Pertama, dalam suatu komoditas C terdapat dua jenis nilai, yaitu nilai pakai dan nilai tukar. Dalam kedua nilai tersebut terdapat dua unsur modal berupa alat produksi dan kerja. Kerja itu sendiri terbagi atas dua nilai, yaitu sebagai aktivitas produktif tertentu seperti kerja menjahit dan pengerahan tenaga manusia. Yang kedua, proses selanjutnya adalah barter. Dalam proses tukar-menukar ini, sebuah komoditas tidak lagi memiliki nilai pakai bagi pemiliknya. Artinya, dalam komoditas tersebut hanya terdapat nilai tukar. Ketiga, ketika uang telah menjadi ukuran nilai, disinilah kapitalis kemudian memandang bahwa dalam memproduksi suatu komoditas, kapitalis sebelumnya telah mengeluarkan uang
untuk memberi upah tenaga kerja, dan untuk membeli alat produksi. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.